Halo Sobat Expressive Painting, di video kali ini kita bakal ngejelasin tentang fase 1 dari program kita yang sudah berjalan, di mana fase 1 ini berjudul Menyapa Hati. Aku bisa mengekspresikan perasaanku sehari-hari. Di fase pertama ini ada 4 tujuan yang ingin kita capai, di mana yang pertama, tim mahasiswa ingin membangun kenyamanan antara mahasiswa dengan teman-teman penyandang disabilitas. Tujuan yang kedua, kami ingin membantu mereka mengenali perasaan yang hadir melalui keindahan alam dan juga benda-benda di sekitar mereka. Pertemuan yang ketiga, kami ingin mengajak mereka dapat mengekspresikan rasa mereka melalui warna dan lukisan. Dan tujuan yang keempat, kami ingin meningkatkan kemampuan motorik mereka dengan cara menebali garis pola, mewarnai, menggambar, melukis, dan juga menempel. Untuk mencapai tujuan tersebut, kita menggunakan metode expressive painting dengan pendekatan dari teori expressive therapist continuum oleh Sandra Kagin dan Vija Luxebring yang masih digunakan luas sampai kini. Metode ini dibagi menjadi 3 pendekatan. Yang pertama, kinestetik atau sensori yang berfokus pada gerakan motorik dan pengalaman sensorik, seperti melukis dan mencampur warna. Kemudian pendekatan yang kedua, perseptual atau afektif yang memanfaatkan struktur visual seperti garis, warna, dan pola untuk dapat menyampaikan emosi. Kemudian yang ketiga, menggunakan pendekatan kognitif atau simbolik yang mengajak peserta menggunakan simbol dan narasi untuk memperdalam ekspresi kognitif dan emosional. Dari kegiatan ini ada 4 hasil utama yang kita harapkan, di mana yang pertama, kemampuan olah rasa, di mana teman-teman penyandang disabilitas dapat memahami emosi mereka melalui warna dan juga ekspresi visual. Yang kedua, ada kemampuan motorik, di mana kemampuan mereka meningkat dalam memegang alat gambar, membuat pola sederhana, dan juga menebali garis. Dan yang ketiga, kemampuan komunikasi, di mana mereka mampu menjelaskan hasil karya mereka secara verbal. Dan keempat, kemandirian ekonomi, di mana mereka mampu menghasilkan sebuah produk yang bernilai jual seperti lukisan pada pouch mini dan tote bag yang akan memiliki nilai jual. Secara praktis, kegiatan di fase pertama berjalan seperti ini. Pertama, teman-teman penyandang disabilitas akan mengerjakan pretest untuk mengukur kemampuan awal mereka dan sebagai cara mahasiswa untuk mengetahui kemampuan mereka. Lalu mereka mendengarkan di pertemuan kedua, mereka mendengarkan dongeng tentang emosi dan diajak mengamati lingkungan sekitar panti asuhan untuk sambil berdialog dan mengekspresikan perasaan mereka melalui keindahan alam dan juga benda-benda yang ada di sekitar panti asuhan. Kemudian di pertemuan ketiga, mereka belajar mengekspresikan perasaan lewat simbol, warna, dan pola yang mereka tempel dan juga mereka kelompokkan. Di sini mereka juga mendapat mengasah kemampuan motorik mereka. Kemudian yang terakhir, mereka akan berlatih membuat dan menebali garis putus-putus, mencampur warna sebagai latihan koordinasi motorik. Di sini kami juga membuat kenangan bersama dengan mencampur warna menggunakan tangan dan menempelnya pada sebuah kain. Kemudian, teknik-teknik yang kami terapkan meliputi yang pertama, pretest pada kertas worksheet untuk mengukur kemampuan awal mereka. Yang kedua, kami menggunakan teknik mendongeng dan juga berkeliling panti asuhan untuk dapat mengobservasi lingkungan di sekitar panti asuhan. Kemudian, teknik ketiga yang kami pakai adalah teknik menempel dan melukis dengan menggunakan media yang disediakan. Di situ teman-teman dapat berlatih kemampuan motorik mereka. Kemudian yang keempat, menebali pola putus-putus dan mencampurkan warna sebagai latihan motorik dan juga pengekspresian emosi. Karena di setiap pertemuannya, kami akan selalu menggunakan pendekatan personal dengan cara berdialog secara personal dengan teman-teman di panti asuhan. Melalui hasil pretest, angka rata-rata kemampuan olah rasa peserta berada pada angka 2, yang artinya peserta masih kesulitan untuk mengekspresikan emosi mereka. Motorik berada pada angka 1-3, artinya beberapa penyandang disabilitas masih kurang fokus dan kurang stabil dalam menggambar suatu objek. Komunikasi berdasarkan observasi kami sebagai mahasiswa, pada pertemuan 1, peserta masih kesulitan dalam berkomunikasi. Contohnya, saat mahasiswa mengajak peserta untuk berbicara, mereka hanya tersenyum dan terlihat bingung tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kemudian, setelah kita melakukan pertemuan 2, 3, dan 4 dengan interaksi aktif antara mahasiswa secara terus-menerus, penyandang disabilitas mulai dapat berbicara dalam kosakata yang lebih banyak dibandingkan dari pertemuan yang pertama.
Selain itu, penyandang disabilitas juga menghasilkan beberapa karya dengan jumlah produk 38 produk yang bernilai jual seperti pouch mini dan tote bag yang telah dilukis. Lalu, tim mahasiswa juga mengamati perilaku mereka lewat musik yang kami putar, di mana kami memutar instrumen gitar. Pada 10 menit pertama, saat musik belum diputar, peserta terlihat bingung, kurang fokus, dan goresan yang dihasilkan hanya sedikit. Namun, saat 10 menit kedua setelah musik diputar, peserta terlihat lebih fokus, tenang, dan adanya peningkatan dalam jumlah goresan mereka. Jadi, itu dia proses di mana fase 1 kami telah berjalan. Dan kami berharap semoga di fase 2, 3, dan 4 dapat juga meningkatkan kemampuan motorik, olah rasa, komunikasi, dan kemandirian ekonomi bagi penyandang disabilitas di Panti Asuhan Pempilu Sidoarjo. Nantikan ya fase-fase selanjutnya. Dadah!